Good morning, student. Welcome to e-learning of English subject for 8th grade. And today we are going to discuss the second part and also the last part of our materials about asking for and giving suggestion. It is how to write a sentence of suggestion. Jadi selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dan selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Hari ini kita akan membahas bagian kedua dari materi asking for and giving suggestion, yaitu bagaimana caranya menulis sebuah kalimat tentang suggestion atau saran. Okay, so let's start the lesson. Okay, so before we move to the explanation for today's materials, here's are the learning objectives. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan untuk materi hari ini, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai pada pembelajaran daring kali ini. Oke, melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu, pertama, mengungkapkan dan merespon teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran, to ask and give suggestion dengan pelafalan dan intonasi yang benar serta baik. Yang kedua, jadi anak-anak diharapkan mampu menulis teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait himbauan atau saran, to ask and give suggestion. Nah, jadi untuk materi pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai ada dua. Yang pertama, mampu mengungkapkan dan merespon teks interaksi transaksional lisan dan tulis berkaitan dengan suggestion atau saran. Yang kedua, anak-anak akan mempraktikkan bagaimana cara menulis teks interaksi transaksional lisan ataupun tulis yang pendek dan sederhana tentang suggestion atau saran. Okay, now let's move to the materials. Kita lanjut ke materinya. Okay, let's review. Okay, sebelum kita masuk tentang bagaimana cara menulis kalimat suggestion atau saran, kita review atau kita cek kembali pemahaman anak-anak terkait dengan materi suggestion pada pertemuan minggu lalu. Okay, so here's what is expression of asking for and giving suggestion. First one, we use this expression asking for and giving suggestion when we want to ask and give an advice about something to other people. Jadi yang pertama perlu diingat, expression of asking for and giving suggestion atau ungkapan meminta dan memberi saran ini kita sampaikan atau kita ungkapkan ketika kita ingin meminta saran dari orang lain ataupun memberi saran kepada orang lain tentang suatu hal. That's the first point. Itu poin yang pertama. Second one, the person can accept our suggestion or not. Jadi, orang yang kita berikan saran tersebut bisa menerima saran kita ataupun tidak. Jadi tidak ada kewajiban ketika kita memberikan saran, orang yang kita berikan saran itu harus mengikuti saran kita. Jadi orang yang kita berikan saran bisa memilih menerima saran kita atau menolaknya. The third point, jadi poin yang ketiga yaitu, okay, so in suggestion we use auxiliary verb should and shouldn't or should not. Jadi ada dua kata kerja yang kita gunakan ketika kita membuat kalimat suggestion atau ungkapan suggestion. Jadi kata kerjanya itu ialah should yang artinya harus, shouldn't atau should not yang artinya tidak harus atau jangan, tidak boleh juga bisa. Okay, now let's review to the expression. Kita review apa saja contoh ungkapannya. Asking for suggestion, you may say, what should I do? Jadi untuk meminta saran, kalian bisa mengatakan, what should I do? Giving suggestion, memberikan saran, kalian bisa menyampaikan, you should go to the dentist. Misalnya, you should, kamu harus. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? You should go to the dentist. Misalnya kalau temannya lagi sakit gigi. Next, you should not go outside. Selain you should, kalian bisa menggunakan you should not. Next, you should be careful on the street. Di sini menggunakan kata di sini menggunakan kata you should be careful. Jadi di sini kenapa menggunakan you should be? Karena menggunakan kata sifat careful. Next, selain what should I do? Apa yang harus saya lakukan?
Anak-anak juga bisa menggunakan what should we do? Apa yang harus kita lakukan? We should study harder. We should study harder artinya kita harus belajar lebih giat. Misalnya, tomorrow we will have an English test. What should we do? Besok kita akan ulangan bahasa Inggris. Apa yang harus kita lakukan? We should study harder. Kita harus belajar lebih giat. We should be diligent. Kita harus lebih rajin. Bisa. Okay. Next, selain what should I do, what should we do, kalian juga bisa menggunakan kata should I. Contohnya, should I take a medicine? Should I artinya haruskah saya? Contohnya, should I take a medicine? Haruskah saya minum obat? The answer may be yes or no. Jadi jawabannya bisa dua, yes atau no, ya atau tidak. For example, yes, you should. You should take a medicine. Ya, kamu harus minum obat. Kalau tidak ya, no, you shouldn't. You should not take the medicine. Next, should we? Haruskah kita? Should we go out? Haruskah kita keluar rumah? No, we shouldn't. We shouldn't go out. Tidak. Kita tidak boleh. Kita jangan keluar rumah. Okay, so that's the review. Okay, so there's 3 points. Ingat tadi, pertama, if we want to give an advice or ask for an advice from other people, we may say a sentence or an expression using the verb should or should not. Jadi ketika kalian ingin meminta saran atau memberikan saran pada orang lain, silakan kalian menyampaikan expression atau ungkapan kalian, kalimat kalian dengan menggunakan kata should yang artinya harus atau should not or shouldn't yang artinya tidak harus atau jangan. Okay, now let's move to the today's materials. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi untuk pembelajaran hari ini. So, it's about sentence writing using the verb should and should not or shouldn't. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya menulis kalimat suggestion atau saran menggunakan kata kerja should yang artinya harus dan should not or shouldn't yang artinya tidak harus atau jangan. Okay, so before we move to how to write the sentence, let's take a look and review or I will remind you about the pronouns. Nah, jadi sebelum kita masuk bagaimana caranya menulis kalimat suggestion, Miss ingin mengingatkan kembali ke kalian tentang penggunaan pronouns. Pronouns artinya kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu untuk subject or object equal or same. Jadi untuk kata ganti dalam bahasa Indonesia mau dia subjek ataupun objek sama. Kalau saya subjeknya maka kata ganti untuk objeknya pun sama saya. Kamu ya kamu. Kita. But in English it's quite different. Jadi di dalam bahasa Inggris ada perbedaannya. So take a look here. So pronoun for subject. If you say saya untuk subjek, objeknya dalam bahasa Indonesia juga saya. But in English different. Subjek saya adalah I, while the object is me. Oke, jadi ketika kalian menulis kalimat, subjeknya adalah saya, kalian sebut kata I. Tapi ketika saya menjadi objek, bukan I lagi, tapi berubah menjadi me. Misalnya, berikan saya buku itu. Give me the book. Bukan give I the book, tapi give me the book. Oke. Next, kamu. Nah, di sini bahasa Inggrisnya untuk subjek you, untuk objek juga sama, you. Next, subjek laki-laki. Dia laki-laki. He. Objeknya dari he menjadi him. Oke, jadi untuk objek kalian menggunakannya him. Next, subjek dia perempuan, she. Objeknya menjadi her. Dia untuk yang bukan benda hidup, jadi untuk benda mati misalnya kursi, meja, kalian bisa menggunakan kata it. Untuk subjek, objeknya pun sama it. Next, kita, kami. Subjeknya we. Objek us. Okay. Next, di sini ada juga you. You ini artinya bukan kamu tapi kalian. Jadi you ada dua artinya, bisa kamu untuk sendiri jika orangnya itu sendiri, sedangkan jika orangnya itu lebih dari satu, kamu.
dua orang kamunya. Jadi kalian bisa menggunakan you juga, yang artinya adalah kalian di sini. Subjeknya you, objeknya juga you. Next, the last one is mereka. Mereka untuk subjek they, sedangkan untuk objek them. Jadi sini ada perbedaan. Subjek saya, I. Objeknya me. Subjeknya kamu, you. Objeknya juga you. Subjek dia laki-laki, he. Objeknya him. Oke. Dia perempuan, subjeknya she. Objeknya her. Ayo bertemu dia. Dianya perempuan. Let's meet her. Bukan let's meet she. Okay. Kalau subjek untuk non-living creatures atau bukan benda hidup, misalnya benda mati seperti pintu dan yang lainnya, kalian gunakan subjeknya it, objeknya pun sama it, ya. Jadi untuk di sini subjek kamu, objek kamu juga sama you. Subjeknya dia untuk benda mati juga sama it, subjek, objeknya juga it. Next, we, kami, subjek, us, objek. You, kalian di sini artinya, objeknya juga you. The last one, mereka, subjeknya they, objeknya them. Okay, now let's move to how to write the sentence. Sentence patterns. The first one, affirmative sentence using should. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah kalimat positif affirmative sentence menggunakan kata should. Example, you should bring raincoat. They should speak slowly. Miko should buy a new bag. She should do homework. Jadi semua di sini artinya harus. Kamu harus membawa raincoat, jas hujan. They should speak slowly. Mereka harus bicara dengan perlahan, dengan pelan. Miko should buy a new bag. Miko harus membeli tas baru. She should do the homework. Dia, perempuan, harus mengerjakan PR. Now, let's we identify each word in the sentence below. Let's we take one examples. Kita ambil satu contoh kalimat di sini, yaitu you should bring raincoat. Kalimat yang pertama. You di sini adalah subjek. Oke? Kamu. Kemudian diikuti dengan kata should, harus. Bring, kata kerja, membawa. Kamu harus apa? Kamu harus membawa. Verb 1, oke? Membawa apa? That's called the object, raincoat. Kamu harus membawa jas hujan. You should bring raincoat. And the last one is full stop or tanda titik. Jadi di akhir kalimat ingat menulis tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Okay. So the sentence pattern for affirmative sentence is affirmative sentence. Here's subject plus should plus verb 1 plus object. You, subject, should, bring itu verb 1, and then object. Jadi nanti verb 1-nya bisa kalian sesuaikan dengan kata kerja yang ingin kalian buat. Misalnya, kamu harus mendengarkan guru. You should listen to the teacher. Misalnya. Ingat, kata kerja yang digunakan di sini merupakan verb 1. Verb 1 itu artinya kata kerja bentuk dasar. Bahasa Inggrisnya bermain apa? Play. Itu verb 1. Bahasa Inggrisnya makan apa? Eat. Itu namanya verb 1. Okay? Next. Okay. Sentence pattern for negative sentence using should or should not. Nah, jadi yang kedua ini adalah kalimat negatif menggunakan kata should not or shouldn't. Ya, should not or shouldn't itu sama artinya. Jangan, tidak harus. You shouldn't play too much. We should not eat junk food. He shouldn't buy a new bag. Dira should not come late. Okay. Nah, di sini ada 4 contoh kalimat. You shouldn't play too much. Kamu jangan bermain terlalu lama. We should not eat junk food. Kita tidak boleh atau kita jangan makan makanan junk food, makanan ringan. He shouldn't buy a new bag. Dia jangan membeli atau dia tidak harus membeli tas baru. Dita should not come late. Dita tidak boleh datang terlambat. Dita jangan sampai datang terlambat.
Okay. Now, let's identify each word in the sentence in negative sentence. Okay. We take the second examples. Kita ambil contoh yang kedua di sini. We should not eat junk food. We, it's called subject. Kami, artinya. Should not, kita tidak boleh, kita jangan. Okay. Kemudian kata kerjanya, verb one-nya adalah eat, makan. Junk food, apa yang tidak boleh dimakan? Junk food, makanan ringan. Okay. Jadi makanan cepat saji itu junk food. So the sentence is, we should not eat junk food. Sentence pattern is subject, should not or shouldn't, verb one, eat tadi, kemudian object. Okay. And the last one is full stop. Yang terakhir tanda titik, ya, selalu di akhir kalimat. So that's the pattern of negative sentence. Jadi negative sentence menggunakan kata should not atau shouldn't. Sedangkan tadi afirmatif, kalimat positifnya menggunakan kata should. Okay. Dari harus menjadi tidak harus atau jangan. Okay. Next. Okay. The interrogative sentence. Kalimat tanyanya seperti apa? So, when we make or write an interrogative sentence, the pattern is a little bit change. Jadi ketika kita membuat kalimat tanya untuk suggestion ataupun kalimat tanya dalam bahasa Inggris, maka pola kalimatnya berubah dari awalnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, berubah menjadi yang pertama muncul di sini adalah example. Should I bring raincoat? Haruskah saya membawa jas hujan? Jadi yang pertama ditulis bukanlah subjek tapi kata should. Jadi, auxiliary verb muncul pertama. The answer may be yes. Yes, you should. Or, no, you should not. Should I bring raincoat? Haruskah saya membawa jas hujan? Jawabannya bisa, ya, kamu harus. Yes, you should. Or, no, you shouldn't. Tidak. Kamu tidak perlu. Kamu jangan membawa jas hujan. Second one, should Bono buy a new bag? Should Bono buy a new bag? Okay. Haruskah Bono membeli tas baru? The answer may be yes, he should. Bono itu laki-laki, jadi subjeknya adalah he. Yes, he should. Ya, dia harus membeli tas baru. Or, no, he shouldn't. Tidak, dia tidak harus membeli tas baru. Okay. Now let's identify each word in the sentence for interrogative sentence. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Okay. Second examples. Di sini kita ambil. Should Bono buy a new bag? Should. Kemudian ada Bono, subject di sini, buy, verb one, and then a new bag. It's called an object. And the last one is question mark. Yang terakhir tanda tanya. So the pattern for interrogative sentence is should plus subject, verb one, object, question mark. Jadi, pola kalimat untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya adalah pertama kita tulis dulu kata should, kemudian diikuti subjek, subjeknya siapa? Saya, I, you, they, we, he, she, it, or person name atau nama orang. Kalian bisa menggunakan I, you, they, we, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, ataupun nama orang. Oke, jadi pertama should, kemudian subject, kemudian verb one, kata kerjanya apa, kemudian ada object, and then question mark. Should Bono buy a new bag? Ini juga sama. Should I bring a raincoat? Should. Kemudian ada I, subjeknya. Kemudian bring itu verb one, and then raincoat is an object. And then the last one is question mark. Terakhir tanda tanya. Okay. Next. Okay, selain kita menggunakan sentence pattern menggunakan verb one, jadi selain kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, kita juga bisa menggunakan adjective. So, after we use should in verb one, we also can use should be. Jadi selain kita menggunakan should plus verb one atau should not plus verb one, kita juga bisa menggunakan should be plus adjective. Jadi tidak harus selalu menggunakan kata kerja, tapi bisa juga menggunakan kalimat kata sifat. Contohnya seperti apa di sini? Affirmative sentence using should be.
kalimat positif menggunakan kata should be. Kalau tadi should, sekarang ditambahkan be, should be. Okay, you should be careful on street. We should be polite to other people. Parents should be patient to children. Anna should be relaxed. Okay, nah di sini semua kalimat afirmatif atau kalimat positifnya menggunakan kata should be, should be, should be, should be. Setelah should be, di sini semuanya adjective atau kata sifat. Careful, hati-hati artinya. Polite, sopan. Patient, sabar. Relax, santai. Okay, so let's identify the word in the sentence. Now, this one. We take the first example. Kita ambil contoh yang pertama. You should be careful on the street. Okay, you subject, should, kemudian be. Jadi be di sini adalah kata kerja sebenarnya. Okay, and then careful adjective, on the street complement or object. Di sini keterangan ya. And then the last one is full stop. Jadi let's identify. Okay, after we identify, here's the sentence pattern. Jadi you adalah subject, kemudian diikuti kata should, and then be, and then adjective. The last one complement, keterangan, and the last one is full stop or tanda titik. Jadi pola kalimatnya semua di sini sama. We itu subject, should be, kemudian diikuti dengan adjective polite, kemudian to other people itu adalah complement atau keterangannya atau objeknya. Kepada siapa kita polite? Kepada other people, kepada orang lain. Okay. Nah, jadi ketika ingat kalian menggunakan kata should be ini selalu diikuti dengan adjective. Ada kata careful, polite, patient, relax. Kenapa diikuti dengan adjective? Karena be sendiri merupakan kata kerja bentuk pertama. We should be careful on the street. Kita harus berhati-hati di jalan. Itu contohnya. Okay, should be. Next. Okay, negative sentence using shouldn't be or should not be. Jadi kalau tadi ada positive sentence menggunakan should be, yang artinya harus juga, kamu harus hati-hati di jalan, kamu harus sopan, kamu harus rajin, kamu harus sabar, itu contohnya. Nah, sekarang negatifnya shouldn't be, jangan. Okay, diikuti dengan adjective masih. Example, you should not be hurried on street. We shouldn't be rude to other people. Parents shouldn't be angry to children. Anna should not be nervous. Okay? You should not be hurried on the street. Artinya, kamu tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa di jalan. Jadi, ketika di jalan kita harus hati-hati. Kamu tidak boleh buru-buru di jalan. Kamu tidak boleh ngebut di jalan itu, misalnya. We shouldn't be rude to other people. Kita tidak boleh atau kita jangan kasar kepada orang lain. Rude itu artinya kasar, merupakan kata sifat. Okay. Next, parents shouldn't be angry to children. Orang tua tidak boleh marah kepada anaknya. Maksudnya marah dalam artian bagaimana bersikap kasar kepada anaknya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memberitahu anaknya bersalah itu boleh. Okay. Anna shouldn't be nervous atau should not be nervous. Anna tidak boleh gugup. Anna jangan gugup. Okay, let's identify each word in the sentence of negative sentence using should be. Kita identify atau kita lihat kalimat menggunakan should be di sini. Kita ambil contoh yang kedua. We shouldn't be rude to other people. Okay, we, it's called subject. We itu adalah subjek. Kemudian ada kata shouldn't atau should not. Kemudian diikuti dengan be, okay, baru diikuti dengan kata sifat atau adjective rude, and the last one is complement or object to other people, and full stop, tanda titik. Okay. Jadi we di sini berperan sebagai subject, shouldn't, okay, and then ini harusnya shouldn't ya, kemudian be, kemudian adjective, kemudian complement. Itu untuk kalimat negatifnya. Okay, so that's all the explanation about our material today. Jadi tadi ada pola kalimat, jika kalian lihat ada yang menggunakan should be,
kemudian shouldn't be, ada juga yang menggunakan should, kemudian should not. Oke. Nah, sekarang Miss jelaskan untuk latihan kalian. Okay, so for exercise 2, kita akan membahas sekarang exercise 2. So, in exercise 2, there are 2 points here. The first one, completing sentences using word should or should not, and then the suitable verb. Jadi yang pertama di poin A ini, anak-anak akan melengkapi kalimat menggunakan kata should atau should not, kemudian melanjutkan dengan mengisi kata kerja yang cocok. Contoh di sini sudah ada satu. We bla 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 handphone for too long. Kita titik-titik handphone terlalu lama. Nah, kira-kira kata yang cocok untuk melengkapi apa? Should, harus, atau should not? Jangan. Di sini yang cocok adalah should not. Kemudian diikuti dengan kalian pilih kata-kata yang ada di kotak. Oh, ternyata katanya adalah play, bermain. Kita jangan bermain HP, handphone terlalu lama. Nah, anak-anak lakukan hal yang sama untuk kalimat nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi nanti kalian atau anak-anak lengkapi kalimat nomor 2 sampai dengan 6 ini dengan pertama kata should, harus, atau should not, jangan. Kemudian pilih kata kerja yang cocok di sini. Jadi yang harus anak-anak ketahui adalah arti dari setiap kalimat di nomor 2 sampai dengan nomor 6 untuk dapat mengisi kalimat tersebut dengan tepat. Oke, itu poin A. Poin B. Oke, so point B, it's the same completing the sentence but using should be or shouldn't be. Jadi yang ke poin B, exercise itu sama. Kalian melengkapi juga kalimat menggunakan katanya yang di sini berbeda. Tadi should dan should not, sekarang should be dan shouldn't be. Kenapa? Karena kalian akan memilih melengkapi kalimat ini dengan kata sifat yang sesuai. Di sini ada pilihan kata sifatnya, angry, careful, rude, kind, gentle, afraid. Kalian harus tahu juga arti kata-kata sifat ini untuk dapat mengisi kalimatnya dengan tepat. Okay. Number 1, we should be kind to animals. Ini contohnya yang sudah diisi. We bla 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 to animals. Kita titik-titik kepada hewan. Nah, should or shouldn't? Di sini digunakan kata should, harus, should be. Should be apa? Angry, rude, gentle, careful, kind, afraid. Di sini gunakan kata kind. We should be kind to animals. Kita harus baik, kita harus sayang gitu, terhadap binatang. Okay? Nah, kalian juga lakukan hal yang sama untuk poin atau nomor 2 sampai dengan 6. Adults, bla 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 to kids. Kalian harus mengerti dulu kalimatnya. Ya, lengkapi dengan kata apa? Should be or should not be. Kemudian pilih kata sifat atau adjektifnya yang cocok apa? Angry, careful, rude, gentle, afraid. Oke. Jadi satu kata sifat di sini gunakan untuk satu kalimat. Nah, untuk exercise 2 ini nanti akan kalian jawab melalui Google Form pada link yang akan di-share pada WA group masing-masing kelas. Oke. Jadi untuk exercise 2 kalian akan kerjakan langsung sekarang sebagai latihan melalui Google Form yang linknya akan Miss share melalui WA group. Nah, sedangkan untuk exercise 3, okay, so the direction is, please give 5 suggestions to protect ourselves from COVID-19 and stay healthy. Write down the sentence using word should or shouldn't or should not. One example has been given. Nah, di sini untuk exercise 3 ini adalah tugas kalian, artinya PR di rumah. Petunjuknya, silakan kalian tulis minimal 5 suggestion atau saran untuk melindungi diri kita dari COVID-19 dan tetap sehat. Tulis kalimatmu menggunakan kata should atau should not. Jadi kalian bisa menggunakan kata harus, should, ataupun jangan, should not. Okay, one example has been given. Satu contoh sudah diberikan di sini. Jadi cara menjawab kalian nanti seperti ini. This is my suggestion to protect ourselves from COVID-19 and stay healthy. Number 1, contohnya yang dari
Miss adalah we should do exercise every day. Kita harus berolahraga setiap hari. Itu contoh dari Miss 1. Nah, untuk memudahkan kalian ketika membuat tugas ini, jadi pertama kalian buat dulu kalimat suggestion atau saran kalian dalam bahasa Indonesia. Kita harus apa untuk menghindari COVID-19? Kita tidak boleh apa untuk menghindari COVID-19? Setelah itu baru kalian ubah ke bahasa Inggris. Nah, tugas ini kalian kumpul paling lambat hari Rabu minggu depan. Oke, jadi nanti kalian foto jawaban kalian untuk exercise 3 ini. Kalian foto jawaban kalian yang kalian kerjakan di buku tugas bahasa Inggris. Kemudian foto jawaban kalian itu disertai dengan nama, kelas, dan nomor absen kalian dikirim ke WA Miss. Okay, so that's all for today's materials. It's quite long explanation from me. So if you have any question, you can ask through our WA group, and don't hesitate to ask anything you don't understand clearly. Jadi itu tadi penjelasan dari Miss untuk materi hari ini. Penjelasannya cukup panjang, jadi jika kalian ada yang belum jelas atau belum dimengerti, kalian bisa menyimak kembali video ini ataupun bertanya kepada Miss melalui WA group. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Okay? So remember, exercise 2, you do it right now. And exercise 3 is your homework. Jadi anak-anak jangan lupa, untuk exercise 2, poin A dan poin B ini adalah latihan kalian yang akan kalian kerjakan saat ini melalui link Google Form yang akan Miss share. Sedangkan untuk exercise 3, yang tadi sudah Miss jelaskan, membuat kalimat suggestion, kalian jadikan sebagai tugas yang disetor pada hari Rabu minggu depan. Okay, so that's all for today. Thank you so much for your kind attention. See you next week. Goodbye.